Tidak perlu menjadi seorang muslim untuk nolong Palestina. Cukup jadi manusia. Itu orang-orang Eropa, orang Barat tidak Islam, tapi mereka marah karena kemanusiaan. Adapun ke depan bagaimana, kita bisa berharap, berdoa secara kenegaraan. Kemarin dengan Bapak Menteri Luar Negeri di Monas kita buat tablik akbar. Bapak Menteri Luar Negeri berjanji akan berjuang dalam diplomasi, mengirimkan beras sekian ton, dan sudah dikirimkan, sudah dilaksanakan. Negara kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di muqaddimah preambulnya, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Silakan Pak Anjar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pamekasan, dari Pamekasan ke Jawa Barat, kita peringati Maulid Nabi dengan keikhlasan. Insya Allah selamat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selamat dunia wal akhirat bersama Pak Ustadz Abdul Somad. Amin ya rabbal alamin. Izin Pak Ustadz, saya pernah dengar, ini mungkin out of the box pertanyaannya. Saya pernah dengar Pak Ustadz ceramah terkait dengan hubungan Israel dan Palestina. Mohon pencerahan Pak Ustadz, bagaimana sekarang perkembangan hubungan antara Israel dan Palestina? Karena beberapa negara itu kan sudah mengakui keberadaan Palestina. Nah, bagaimana prediksi kondisi sekarang, prediksi ke depan, dan apa hikmah yang dapat kita ambil, serta apa yang dapat kita perbuat Palestina. Demikian Pak Ustadz, mohon maaf, mohon izin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau membeli kain katun, membeli katun pergi ke pasar. Kalau mau pandai berpantun, belajarlah pada Pak Anjar. Tidak ada kemerdekaan yang diperjuangkan di atas meja perdamaian. Kenapa Belanda takut sama kita? Karena kita berjuang berdarah-darah, mati syahid. Karena Pangeran Diponegoro dari Jawa, karena Syekh Yusuf Al-Makassari dan Sultan Hasanuddin dari Sulawesi, karena Pangeran Antasari dari Banjar, karena Teku Umar dari Aceh, karena Imam Bonjol dari Minangkabau, karena Tuanku Tambusai dari bumi Melayu. Itulah maka mereka takut. Setelah mereka takut, barulah mereka mau berdamai. Jadi kalau ada saudara kita yang berjuang, jangan tuduh mereka teroris,
Mereka sedang berjuang dengan darahnya, dengan nyawanya. Tapi yang ada berjuang dengan diplomasi, termasuk negara kita berjuang dengan diplomasi. Kemarin pidato Presiden di Persatuan Bangsa-Bangsa bahwa kita mendukung kemerdekaan Palestina. Semuanya ini adalah usaha untuk menolong saudara kita Palestina. Tidak perlu menjadi seorang Muslim untuk nolong Palestina. Cukup jadi manusia. Itu orang-orang Eropa, orang Barat tidak Islam, tapi mereka marah karena kemanusiaan. Adapun ke depan bagaimana kita bisa berharap, berdoa secara kenegaraan. Kemarin dengan Bapak Menteri Luar Negeri di Monas kita buat tablik akbar. Bapak Menteri Luar Negeri berjanji akan berjuang dalam diplomasi, mengirimkan beras sekian ton, dan sudah dikirimkan, sudah dilaksanakan negara kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di muqaddimah preambulnya, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kenapa Israel itu mau mengambil Palestina? Alasannya 5, bukan kata saya, kata Syekh Fargallah dalam buku Al-Milal wan Nihal, buku diktat kuliah kami waktu di Al-Azhar. Pertama, menurut keyakinan mereka Tuhan bergulat dengan Yakub, lalu Tuhan kalah. Karena Tuhan kalah, lalu Tuhan ngasih tanah. Ini tanah untuk kamu karena aku kalah, kata Tuhan. Jadi mereka tidak akan bergeming, gak akan mundur untuk mengambil, mencaplok tanah itu. Dan tanah sudah diambil, yang tersisa tinggal 2, Gaza dan Daffah Gharbiyah, tepi barat. Kalau Gaza ini sudah dihabiskan, sudah diusir semua orang, nanti dia akan mengambil Daffah Gharbiyah. Karena itu tanah yang dijanjikan Tuhan ketika Tuhan kalah bergulat. Tuhan aja kalah sama dia. 2, kenapa dia mesti mengambil itu? Karena mereka menunggu Mesiah. Mesiah adalah dari kata masaha, mengusap. Ada makhluk yang mau turun. Kalau ada orang lumpuh diusapnya berdiri. Kalau ada orang buta diusapnya melek. Kalau ada orang mati diusapnya hidup lagi. Maka dia disebut dengan Mesiah, orang yang mengusap. Mirip seperti Nabi Isa. Nabi Isa juga Al-Masih. Al-Masih artinya mengusap. Diusapnya orang lumpuh tegak berdiri. Tapi dia yang palsu. Yang palsunya, maka di ujungnya ada embel-embel. Sebelum salam tadi kita doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Yang palsu itu Dajjal. Al-Masih yang asli Isa, Al-Masih yang palsu Al-Masihid Dajjal. Tapi jangan gara-gara ini nanti ada yang pakai jam palsu, ini jam Dajjal ya. 3, ini Masjidil Aqsa ini keliling sudah digali terowongan, sudah dilobang-lobangi supaya dia jatuh ke bawah. Karena di bawahnya itu ada King Temple Solomon yang akan mereka naikkan ke atas. Tinggal tulis di Google King Temple Solomon yang mereka akan naikkan ke atas. Karena nanti ketika Mesiah turun, itulah yang akan jadi istananya. Dia baru mau turun ke bawah kalau sudah dibangunkan naik, dan posisinya bukan di Gaza, posisinya di tepi barat. Jadi tepi barat atas, Gaza bawah. Kalau Gaza ini sudah hancur, mereka tetap juga akan mengambil tepi barat, karena puncaknya nanti adalah Temple of King Solomon yang akan tempat kantornya daripada Al-Masih Ad-Dajjal. 4, Mesiah itu mau turun kalau di bawah itu dia sudah lihat hijau. Kalau masih gurun dia nggak mau turun, dia nunggu kapan hijau. Maka ditanamlah sajaratul gharqad, pohon gharqad. Bisa tulis di internet pohon gharqad. Saya waktu sampai ke Rafah, Rafah itu kota yang dibagi 2, sebelahnya punya Mesir, sebelahnya diambil Israel. Di perbatasan saya lihat hijau, lalu saya tanya, apa itu pohon yang hijau? Syajaratul gharqad. Dan dalam hadis Nabi, nanti semua sampai batu pun akan berkata, hadza yahudi khalfi faqtulhu. Ini di belakangku ada orang Yahudi, bunuhlah dia.
kecuali ada satu pohon yang melindungi mereka, dan pohon itu adalah syajaratul gharqad. Ucapan Nabi benar, mereka menanam itu sekarang. 5. Kenapa mesti berdarah-darah? Kenapa mereka sanggup membunuh? Kemarin saya dikirim gambar tangan anak kecil megang mainan hancur mengkerut di balik jaket. Anak kecil yang tak berdosa megang mainan hancur berkeping, jenazahnya tidak dikubur, kena panas akhirnya mengering. Kenapa mereka sampai hati menumpahkan darah anak kecil? Karena dia mau turun ke bawah kalau sudah hijau dan tanah itu ditutupi oleh darah bayi-bayi anak Palestina yang tidak berdosa. Jadi kalau masih lagi ada orang yang meyakini kita bagi-bagi, nggak bisa bagi-bagi. Palestina itu dulu diperjuangkan Umar bin Khattab, diperjuangkan oleh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Maka insya Allah Arab sudah pernah mengambil peran. Siapa Arab? Quraisy, Umar bin Khattab. Salahuddin Al-Ayyubi bukan orang Arab, orang Kurdi, Kurdistan. Dan kita berharap orang dari Nusantara ini juga nanti bisa berjuang. Apakah lewat diplomasi di PBB, apakah lewat mengirimkan senjatanya, apakah dengan mengirimkan tentaranya, Allah akan menolong. Selemah-lemahnya adalah berdoa. Makanya saya di dalam ceramah tetap saya selipkan itu. Makanya tadi ketika menyinggung tentang Palestina, semoga Allah menolong saudara kita di Palestina. Khotib Jumat jangan pernah kosong. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin. Simbol-simbol Palestina. Kemarin ada parlemen Belanda, perempuan gak Islam, gak pakai jilbab, diusir dari parlemen gara-gara pakai baju Palestina. Kalau pakai peci, tunjukkan tentang Palestina. Kita bangga hari ini, Bapak pakai topi, tapi bendera mengingatkan tentang Palestina. Allahu Akbar. Demikian Pak Anjar. Wallahu a'lam.